Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Kita bisa mulai to webnya nggak sekarang? Ya, Pak. Bisa ya? Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya sudah memeriksa tugas-tugas yang sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu di kelas ini, termasuk tugas satu, kemudian tugas 2 dan catatan-catatannya. Nah, di tugas satu ada beberapa hal yang perlu saya koreksi, walaupun tidak semuanya. Untuk mencari referensi, saya kira semuanya sudah benar. Mencari 5 artikel jurnal terbitan 10 tahun terakhir, oke, sudah dipenuhi dengan baik. Kemudian rangkumannya seperti apa juga sudah dipenuhi dengan baik, walaupun tidak semuanya. Dari 15 mahasiswa sepertinya hanya ada 10 atau 11 mahasiswa yang memenuhi. Kemudian rangkuman 5 buku terbitan 10 tahun terakhir juga hampir semuanya memenuhi. Nah, terakhir masih di tugas 1, terakhir adalah membuat kerangka. Nah, membuat kerangka ini yang sangat sedikit mahasiswa yang bisa memenuhinya. Saya kira kita akan bahas itu di web 2 ini, masalah kerangka. Tapi sebelum itu saya akan coba share screen dulu. Oh, ini share screen-nya. Tugas berapa ya ini? Tugas satu Aril. Ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Ketika Bapak Ibu menuliskan judul seperti ini, pengaruh penggunaan model pembelajaran picture and picture terhadap hasil belajar IPA dan seterusnya. Ini kan dengan judul seperti ini, maka yang ingin dicari adalah pengaruhnya, pengaruh model penggunaan pembelajaran ini. Jadi asumsinya pada saat kita melakukan penelitian atau pada saat mengajar, kita ingin tahu nih, sebetulnya penggunaan model pembelajaran ini ada pengaruhnya nggak? Bagaimana sih pengaruhnya? Kan yang ingin kita cari tahu adalah itu. Maka rumusan masalahnya cukup yang ini saja. Bagaimana pengaruh penggunaan model pembelajaran picture and picture dan seterusnya. Nah, rumusan masalah yang kedua, apakah terdapat pengaruh? Nah, ini sebuah rumusan masalah yang kurang tepat, Bapak Ibu, dalam sebuah karya ilmiah. Kenapa? Karena rumusan masalah itu idealnya merupakan pertanyaan tingkat tinggi. Apa sih salah satu cirinya pertanyaan tingkat tinggi? Pertanyaan tingkat tinggi itu salah satu cirinya adalah diawali dengan kata tanya mengapa atau bagaimana. Kalau eh, pertanyaannya apakah itu kan jawabannya cuma iya dan tidak. Tetapi kalau pertanyaannya bagaimana, pasti jawabannya akan sangat luas, sangat membutuhkan cara berpikir yang analitis. Maka rumusan masalahnya sebaiknya yang ini dicoret aja, ini dihilangkan. Cukup pakai satu aja rumusan masalahnya. Bagaimana pengaruh penggunaan model pembelajaran picture and picture terhadap hasil belajar IPA? Udah, gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada juga ini miliknya Ibu Nurjanah. Nurjanah ada nggak di sini? Nggih, Pak, hadir. Oh, Mohon maaf harus on cam oke. karena menggunakan HP. Nggih, Ya mohon Bu, maaf. nggak apa-apa. Ini eh, judul karya ilmiah miliknya Ibu Nurjana adalah penerapan strategi PQ4R untuk meningkatkan membaca pemahaman teks narasi di Tumenggungan tahun pelajaran 2022-2023.
2023. Nah, rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi bla 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 dan seterusnya. Nah, ini sudah benar. Ya seperti ini rumusan masalahnya karena berusaha untuk menjawab bagaimana sih penerapan strategi PQ4R, lalu nanti dijawab melalui latar belakang melalui hasil dan pembahasan. Gitu Bapak Ibu pada intinya di tugas 1. Tugas 1 itu kan judul, rumusan masalah, rangkuman 5 artikel dan rangkuman 5 buku, kemudian sistematika artikel ilmiah, sistematika karir. Nah, yang paling penting adalah penulisan rumusan masalah yang relevan atau sesuai dengan judul. Kemarin ada banyak yang saya koreksi itu kurang sesuai dengan judul. Nah, maka itu yang saya kira Bapak Ibu perlu perhatikan lebih lanjut. Jadi jangan buru-buru untuk menulis artikel ilmiah, karya ilmiah secara lengkap sebelum itu clear, sebelum itu jelas. Kalau yang itu belum jelas ya jangan buru-buru, pelan-pelan dulu. Ada lagi miliknya Bu Siva Fauziah, peningkatan hasil belajar siswa kelas 1. Coba saya share aja. Peningkatan hasil belajar siswa kelas 1 pada pelajaran matematika bla 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 dan seterusnya. Oke. Nah, rumusan masalahnya yang ditulis oleh Bu Siva adalah bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode variasi pada pembelajaran matematika dan seterusnya. Nah, seolah-olah ini sudah benar. Tetapi kalau kita cermati sebetulnya ada yang kurang tepat, Bu Siva. Kita bisa lihat di sini bagaimana cara meningkatkan. Cara meningkatkan ini kan sudah diketahui oleh Bu Siva. Cara meningkatkannya adalah dengan menggunakan metode variasi. Maka rumusan masalah yang benar harusnya bukan ditulis bagaimana cara meningkatkan, tetapi bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan metode variasi pada pembelajaran bla 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 dan seterusnya. Kalau saya lihat judulnya sepertinya ini PTK ya, Bu Siva. Bu Siva hadir nggak? Iya, Pak. Hadir. Ini benar dengan PTK, Bu? Iya, Pak. Iya. Oke, dilihat dari Ini judulnya. Pak. Gimana? PKP, Pak. Oh, PKP. PKP-nya dengan PTK Iya. kan metodenya? Penelitian tindakan Iya. kelas. Oke, dari judulnya kelihatan sih PTK. Maka kalau PTK rumusan masalahnya jangan bagaimana cara meningkatkan, Bu, tetapi bagaimana peningkatan hasil belajar siswa. Iya, Pak. Udah satu aja rumusan masalahnya, tidak perlu banyak-banyak. Karena kalau kita ya seperti kehidupan kita banyak masalah, kita pasti pusing. Dalam karir juga sama, rumusan masalah jangan banyak-banyak, malah memusingkan kita sendiri. Kurang lebih begitu Bapak Ibu rumusan masalah yang harus sesuai dengan judul. Kemudian coba kita masuk ke tugas 2 sebelum kita membahas ke materi pokok, materi utama dari tuweb kita di tuweb kedua ini. Tugas kedua Ibu Nurmala Tria Januar ada? Hadir, Pak. Mohon maaf Hadir. ya, Pak, on cam. Iya, nggak apa-apa Bu. Sinyalnya kurang bagus. Oke, nggak apa-apa. Yang penting komunikasinya bisa lancar aja Bu. Ibu Nurmala sudah tahu belum membaca bedanya kutipan langsung dan kutipan tidak langsung? Sudah baca panduan? Sudah, Pak. Kalau menurut saya yang kutipan langsung itu di mana kita mengutip itu langsung sesuai dengan teks aslinya. Itu kutipan langsung. Iya, Pak. Kalau kutipan tidak Kalau langsung, untuk yang tidak kutipan
tidak langsung menurut saya itu kutipan di mana bisa ada beberapa kata yang bisa diganti dengan kata yang sederhana. Oke. Baik, secara konseptual sebetulnya sudah benar Ibu Nurmala bahwa kutipan langsung adalah kutipan yang sesuai dengan sumber aslinya. Jadi kita tidak merubah satu kata pun, satu huruf pun. Itu namanya kutipan langsung. Tapi kalau kutipan tidak langsung, kita melakukan perubahan-perubahan, kita melakukan parafrase tertentu, mengubah kata dengan sinonim-sinonimnya. Nah, sekarang yang saya tampilkan di sini teks asli dengan kutipan langsung. Ini sudah sesuai atau belum Bu Nurmala kira-kira kutipan langsung? Kalau menurut saya tidak sih Pak, cuma mungkin kalau menurut Bapak gimana? Apa ada kesalahan atau gimana Pak? Kalau kita konsisten dengan pengertian kutipan langsung bahwa kutipan langsung itu tidak mengubah kata, maka ini sudah benar Bu, kutipan langsung. Ibu ketika menulis ini sebagai kutipan langsung, saya kira memang di sini dituliskan dengan sama persis. Media pembelajaran adalah segala bentuk benda dan alat yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Di sini juga sama media pembelajaran. Oke, sama, cuma di teks aslinya sebagai acuan bahwa kutipan ini benar-benar diambil dari batu bara tahun 2020, maka mestinya di sini juga ditulis juga keterangannya. Sumbernya dari mana? Dari batu bara 2020. Baik Pak. Berarti nanti kalau untuk yang tes aslinya berarti dimasukkan juga bukunya gitu. Iya. Nama bukunya itu Pak ya? Iya, betul. Nama sumbernya. Untuk yang kedua, ketiga juga sama Bu sebetulnya. Di sini di yang kedua sumbernya dari Kustandi dan Sucipto. Tapi di sini masih ditulis juga menurut Kustandi dan Sucipto. Mestinya salah satu aja. Dan ini juga ada batu bara. Kenapa batu bara masih dimasukkan? Bukankah kita mengutipnya dari Kustandi dan Sucipto? Nah, untuk yang izin ya Pak, kalau Ya. untuk yang poin 2 ini itu menurut tadi tapi diambil dari sumbernya itu dari batu bara ini Pak. Dari Oke. buku dari apa? Sumbernya dari batu bara gitu. Oke, Terus berarti kan baiknya yang benar itu berarti berarti di dalam bukunya batu bara itu ada kutipannya Kustandi dan Sucipto. Gitu kan, Bu? betul. Betul. Oke. Berarti mestinya di sini yang saya beri stabilo ini mestinya ditulis Kustandi dan Sucipto, dalam batu bara 2020. Gitu harusnya. Itu berarti sumbernya sumber sekunder, tidak lagi menggunakan sumber primer. Karena mengutip sebuah kutipan batu bara itu sedang mengutip dari ibu sedang mengutip dari kutipan orang. Di kedua juga sama. Tapi pada prinsipnya paham ya Bu bahwa kutipan langsung itu tidak mengubah kata. Iya Pak. Nah, kalau kutipan tidak langsung, tadi Ibu bilang kutipan tidak langsung itu adalah kutipan yang kita melakukan perubahan-perubahan tertentu. Kalau saya lihat di sini kok tidak begitu ada perubahan ya, Bu? Ada sedikit sih Pak. Sebelah mana, Mungkin Bu? yang kayak Jangan-jangan saya yang kurang cermat membaca ini. apa saya yang kurang paham ya Pak. Saya bacakan ya Pak. Iya. Asal itu kan penelitian akan merupakan penelitian dalam bidang sosial yang menggunakan refleksi diri sebagai metode utama dilakukan oleh orang yang terlibat di dalamnya serta bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam berbagai aspek. Jadi di kutipan tidak langsungnya itu penelitian tindakan merupakan penelitian dalam bidang sosial melalui proses
Oh, yang oke. melibatkan beberapa orang dan untuk melakukan perbaikan dalam berbagai aspek. Sebenarnya sih sama aja sih Pak, cuman ada perubahan kata aja yang lebih sederhana mungkin ya. Oke. Iya Bu, memang ada perubahan ini ternyata setelah saya cermati ulang melalui proses ini di teks aslinya nggak ada. Kemudian Ibu menambahkan kalimat frase melalui proses. Kemudian di teks asli ada refleksi diri sebagai metode utama. Kemudian Ibu menghapus tulisan metode utama. Dilakukan oleh orang yang terlibat di dalamnya, oleh Ibu dimodifikasi menjadi yang melibatkan beberapa orang dengan tujuan bla 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 dan seterusnya. Oke. Ini namanya kutipan tidak langsung. Benar Bu, memang seperti ini. Cuman sebagai catatan, dalam kutipan tidak langsung, Ibu tidak perlu menuliskan tanda petik di sini. Tanda petik itu hanya dipakai untuk kutipan langsung. Kutipan tidak langsung nggak boleh ada tanda petik. Baik, Pak. Gitu ya. Untuk selanjutnya saya kira Tapi gimana Bu? kalau untuk yang teks itu tetap dimasukkan sumbernya apa gimana Pak? Tetap sama, sumbernya harus tetap disebutkan. Di teks kutipan tidak langsung juga berarti dimasukin sumbernya juga apa gimana Pak? Iya, di kutipan tidak langsung, malah yang paling wajib itu di kutipan tidak langsung Bu, sumbernya. Ibu bisa menulisnya di awal atau di akhir kalimat. Biasanya itu kalau di semester kemarin itu banyak mahasiswa yang bingung. Kalau di kutipan tidak langsung itu sumbernya di awal apa di akhir ya gitu. Mereka bingung. Ada yang bilang kalau kutipan langsung sumbernya di awal, kalau kutipan tidak langsung sumbernya di akhir gitu. Padahal yang namanya kutipan langsung atau tidak langsung itu bukan soal di awal atau di akhir sumbernya, tetapi soal ada atau tidaknya perubahan di dalam kalimat yang sedang dikutip. Kalau tidak ada perubahan namanya kutipan langsung. Kalau ada perubahan seperti yang dilakukan Bu Nurmala barusan, ini berarti kutipan tidak langsung. Ini sudah benar Bu. Hanya tanda Baik petik Pak. aja yang perlu dihilangkan. Oke, Bapak Ibu. Berarti nanti ada Ha-ha. revisi atau gimana Pak? Tidak ada Bu, Untuk tidak essay ada. itu ada revisi. Tidak ada revisi, tetapi saya hanya akan memberikan feedback. Ini pun tugas ini pun juga sebetulnya tidak ada nilainya, Bu. Tidak dinilai. Kami tidak diperkenankan untuk menilai tugas satu, tugas 2, tetapi kami akan menilai tugas yang paling akhir, tugas 4. Tugas 3 kalau tidak salah ya, tugas 3 atau tugas 4 itu ada nilainya. Itu nilai akhirnya ada di situ. Nah, Oke, baik Pak. Ibu, eh, tolong diperhatikan aja semua catatan-catatan yang saya tinggalkan, karena catatan itu nanti akan sangat berguna pada saat kita menyelesaikan tugas 3 dan tugas 4. Itu sangat berguna, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke pokok materi kita ya. Bahwa di web ke 2 ini kita ditugaskan untuk mempelajari struktur artikel ilmiah. Kita membedah. Yang namanya membedah itu berarti kita harus tahu detail-detailnya. Kita harus tahu dari awal sampai akhir itu yang ditulis apa dan cara menuliskannya bagaimana. Ini yang akan kita pelajari di web 2 ini akan sangat berguna untuk Bapak Ibu nanti menyelesaikan tugas 3 dan tugas keempat. Ini
Ini nampil nggak Bapak Ibu kesiapan guru dalam pembelajaran jarak jauh ini? Nampil, Pak. Nampil ya. Tampil, Pak. Tampil. Oke. Tampil, Pak. Baik, kalau kita lihat ini dulu deh. Di paling awal di sebuah artikel ilmiah itu ada namanya judul. Judul. Jadi tidak perlu ada logo universitas terbuka, tidak perlu ada Bapak Ibu dari fakultas mana, itu nggak ada di artikel ilmiah itu. Karya ilmiah yang akan kita buat nggak ada kayak gitu-gitu. Bapak Ibu menulisnya ini di mana? Misalkan Bapak Ibu UPBJJ di Jakarta, UPBJJ di Bengkulu misalkan, itu nggak penting, nggak usah ditulis. Yang paling awal ditulis adalah judul karya ilmiah Bapak Ibu. Kemudian penulis pertama adalah nama mahasiswa. Silakan Bapak Ibu ditulis nama pertama siapa. Penulis kedua adalah tutor karya ilmiah. Penulis kedua berarti saya. Kenapa tutor dianggap sebagai orang yang ikut berkontribusi sehingga menjadi penulis kedua? Karena pertama, menurut Kaprodi, tutor bertanggung jawab atas ide atau kualitas dari karya ilmiah yang Bapak Ibu hasilkan. Karya ilmiah Bapak Ibu hasilkan itu baik atau buruknya juga ada tanggung jawab moral dari tutor. Kalau Bapak Ibu karya ilmiahnya jelek, berarti tutornya juga kurang bagus. Maka nama tutor harus ditulis. Lalu seandainya bagaimana jika karya ilmiah yang akan Bapak Ibu tulis itu merupakan hasil dari PKP seperti di siapa tadi? Itu berarti tutor PKP menduduki penulis kedua. Kemudian tutor karya ilmiah itu menduduki penulis ketiga. Gitu ya Bapak Ibu. Di bawah penulis ada afiliasi. Afiliasi ini tempat Bapak Ibu kuliah. Ini dituliskan aja universitas terbuka. Ini dituliskan aja Bapak Ibu tutor PKP-nya dari kampus mana. Kalau karya ilmiahnya bukan dari PKP berarti langsung tutor karya ilmiahnya, tutor karilnya dari kampus mana. Kalau saya misalkan langsung dari penulis kedua, tulis aja Universitas Tangerang Raya karena saya aktifnya di Universitas Tangerang Raya. Di bawah adalah email. Email ini biasanya hanya penulis ke satu yang dicantumkan. Tapi kalau mau ditulis semuanya juga boleh, sesuai dengan kebijakan jurnal sebetulnya. Nah, yang kedua, di bawahnya identitas artikel ada abstrak. Abstrak itu ditulis dalam dua bahasa, Bapak Ibu. Ada bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebaiknya ditulis lebih dulu daripada bahasa Inggrisnya karena akan lebih mudah. Ditulis aja bahasa Indonesianya terus diterjemahkan pakai Google Translate, kemudian diletakkan di bagian ke bahasa Inggris. Nah, di bagian abstrak itu ada apa aja sih? Kayaknya di pertemuan ke-1 ya, tuab 1 kalau tidak salah kita pernah bahas bahwa di abstrak itu biasanya ada 1 latar belakang, kemudian 2 ada tujuan penelitian itu apa. Setelah tujuan ada metode, setelah metode ada hasil dan pembahasan, setelah itu baru kesimpulan. Nah, beberapa artikel ilmiah kadang-kadang juga melewati latar belakang di bagian abstraknya. Jadi tidak ditulis latar belakangnya, tapi langsung tujuan. Setelah tujuan metode, setelah metode hasil dan pembahasan. Coba kita cek di sini.
Keterlibatan mahasiswa dalam perkuliahan online sangat dipengaruhi motivasi belajar dan preferensi terhadap modus dan media pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui preferensi mahasiswa bla 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 dan seterusnya. Oke. Bapak Ibu, kita di sini sudah menemukan bahwa ternyata di awal ini ada latar belakang. Ini latar belakang. Setelah latar belakang di bagian abstrak ada tujuan. Tujuan. Setelah tujuan ini metode. Setelah metode, setelah kata baca dan seterusnya, hasil penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa cenderung menyukai 3 jenis bla 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 dan seterusnya. Jadi oke, ternyata di sini hasil dan pembahasan. Oke, dapat ya Bapak Ibu. Jadi ternyata di dalam abstrak itu ada 4 kalau di artikel ini. Ada latar belakang, ada tujuan, ada metode, dan ada hasil dan pembahasan. Ternyata ada 4 komponen. Apakah di artikel yang lain juga sama? Kita cek aja nanti, kita bedah satu persatu. Oke, kita lanjut. Setelah abstrak itu ada namanya pendahuluan. Pendahuluan itu isinya adalah latar belakang atau alasan mengapa Bapak Ibu melakukan penelitian ini. Mengapa Bapak Ibu menulis topik ini. Itu yang namanya pendahuluan. Nah, pendahuluan itu diakhiri dengan yang namanya rumusan masalah. Nah, di sini ada nggak ya rumusan masalahnya? Kita lihat, berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap bahwa penelitian tentang preferensi dan perlu dilakukan. Oke, ini penegasan dari latar belakang. Penegasan latar belakang. Tujuan penelitian ini yaitu bla 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 bla. Oke. Ini adalah tujuan. Setelah tujuan ini ada manfaat. Oke, Bapak Ibu, begini ya. Jadi pada saat nulis latar belakang, silakan di paragraf awal, paragraf tengah-tengah itu disusun aja argumentasi narasi Bapak Ibu, seolah-olah Bapak Ibu merupakan orang yang punya alasan kuat kenapa Bapak Ibu harus melakukan penelitian ini. Mengapa Bapak Ibu harus membahas topik ini. Baru di paragraf akhir Bapak Ibu tegaskan ada latar belakang, ada tujuan, ada manfaat. Sebetulnya manfaat ini opsional, nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Yang harus ada justru adalah rumusan masalah. Nah, artikel ilmiah ini merupakan artikel ilmiah yang kurang bagus untuk dicontoh. Artikel ilmiah yang bagus sebaiknya ada rumusan masalah di akhir. Nah, setelah rumusan masalah ada metode. Metode penelitian ini adalah cara bagaimana penelitian dilaksanakan. Mulai dari penelitian itu dilaksanakannya kapan, di mana, kemudian subjeknya siapa, apakah guru, apakah siswa, apakah wali murid, kemudian cara mengumpulkan datanya bagaimana, itu disebutkan di bagian metode. Apakah dengan wawancara, observasi, dokumentasi, angket,
atau dengan cara apa. Kemudian ketika data sudah diperoleh, data tersebut dianalisis dengan cara apa? Apakah secara kualitatif ataukah kuantitatif? Apakah menggunakan Microsoft Excel ataukah menggunakan SPSS, atau dengan cara apa data itu dianalisis? Itu disebutkan Bapak Ibu di bagian metode. Setelah itu baru pembahasannya. Silakan pembahasannya ditulis di sini apa yang Bapak Ibu temukan berdasarkan data yang sudah dianalisis. Karya ilmiah yang ini kebetulan yang mau dibahas kan preferensi dan pengalaman mahasiswa. Berarti dalam pembahasan juga harus inline. Preferensinya ada pembahasan tentang preferensi. Ternyata preferensi itu kalau Bapak Ibu yang belum begitu familiar, preferensi itu artinya kecenderungan. Itu preferensi. Preferensi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, pengalaman kuliah online. Jadi semuanya dibahas apa-apa saja yang disebutkan di judul. Ini pembahasannya cukup panjang. Setelah pembahasan ada namanya simpulan. Simpulan itu adalah jawaban dari rumusan masalah yang diutarakan di awal. Di bagian pendahuluan akhir, bagian pendahuluan yang paling bawah itu kan ada tujuan, kemudian ada rumusan masalah. Nah, jawaban dari rumusan masalah itu sebenarnya dijabarkan di dalam pembahasan, tetapi intisari dari pembahasan itu ada di bagian kesimpulan. Nah, inilah jawaban dari rumusan masalah yang tadi Bapak Ibu sebutkan di awal. Setelah simpulan ada namanya referensi. Referensi ini adalah semua kutipan-kutipan yang sudah Bapak Ibu ambil, sudah Bapak Ibu rujuk dalam menulis karya ilmiah. Ada contoh kedua. Nih, contoh kedua ini pengaruh parenting self-efficacy. Ada banyak sekali ya. Keterlibatan orang tua dalam pembelajaran online dan tingkat pendidikan orang tua. Wah, ada banyak variabel ternyata. Pengaruh parenting self-efficacy, keterlibatan orang tua dalam pembelajaran online, dan tingkat pendidikan terhadap hasil belajar siswa. Jadi si peneliti ini, si Frankie dan si Ronaldo ini ingin mencari tahu sebetulnya pengaruh parenting self-efficacy, keterlibatan, dan tingkat pendidikan orang tua itu punya pengaruh apa sih terhadap hasil belajar siswa? Apakah kalau orang tuanya tidak terlibat dalam pembelajaran dan tingkat pendidikannya lulusan SD misalkan, apakah hasil belajarnya akan tinggi? Nah, itu yang akan dijawab oleh si peneliti ini. Seperti biasa, setelah identitas ada namanya abstrak. Abstrak ini versi bahasa Inggris, ini versi bahasa Indonesia. Kita lihat pada masa ini bla 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 bla. Nah, ini ternyata latar belakang. Ini ternyata adalah tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk, nah ini tujuan. Ini adalah metode. Dan ini adalah hasil. Berbeda ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4. Ada 4 komponen. Kalau yang di sini tadi ada berapa ya? Coba kita cek lagi. Di sini tadi ada 1, 2, 3, 4. Oh, sama. Latar belakang, tujuan, metode, hasil. Di sini latar belakang, tujuan, metode, hasil. Oke, sama. Berarti abstrak harus ada latar belakang, tujuan, metode, dan hasil. Jangan sampai ada yang kurang. Jangan sampai cuma ada 3, cuma ada 2. Kemudian langsung kita lanjut. Ternyata setelah abstrak benar nih dengan yang sudah kita pelajari tadi.
ada namanya pendahuluan. Di pendahuluan isinya adalah alasan mengapa Bapak Ibu menulis topik ini untuk dijadikan karya ilmiah. Alasannya apa? Rasionalitasnya apa? Urgensinya apa gitu? Faedahnya apa Bapak Ibu menulis itu? Ya, gimana? Sepertinya putus-putus ya. Tetapi masih jalan. Oke, kita lanjut dulu ya. Sebentar. Oh, tidak apa-apa. Ayo kita lanjut setelah metode. Apakah ini setelah pendahuluan? Ternyata pendahuluan orang ini hanya diakhiri dengan tujuan. Nah, ini contoh yang kurang bagus, Bapak Ibu. Seharusnya diakhiri dengan rumusan masalah atau dengan pertanyaan penelitian, tapi diakhiri dengan tujuan. Berarti ini kurang bagus. Setelah itu ada metode. Metode sudah benar bahwa metode itu isinya adalah jenis penelitian. Penelitian itu dilaksanakannya kapan, di mana, subjeknya siapa, apakah orang tua, apakah siswa, apakah guru. Kemudian dikumpulkannya dengan cara apa, data yang sudah diperoleh dianalisis dengan cara apa, itu disebutkan di bagian metode. Kemudian bagian hasil ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Kemudian di bagian kesimpulan isinya adalah jawaban ringkas dari pertanyaan penelitian dari rumusan masalah yang tadi Bapak Ibu rumuskan di awal. Nah, saran ini sifatnya opsional. Karena sifatnya opsional, jadi boleh disebutkan juga boleh tidak. Kebetulan orang ini menyebutkan saran. Kalau kita nggak mau menyebutkan saran juga nggak apa-apa. It's okay, boleh-boleh saja. Lanjut, ini ada artikel ilmiah lain. Sebentar. Oke, Bapak Ibu, maaf sedikit kendala teknis. Ini judul yang lain. Judulnya adalah kesiapan guru dalam pembelajaran jarak jauh di era new normal. Seperti biasa, kalau kita bedah akan ada nama, akan ada afiliasi, email, ini history, kadang ada, kadang enggak. Tapi yang jelas di bagian abstrak itu pasti ada ini latar belakang, kemudian setelah latar belakang ada tujuan. Setelah tujuan ada metode. Setelah metode ada hasil dan pembahasan atau temuan. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ternyata Bapak Ibu elemennya di dalam abstrak. Kata kunci jangan lupa ya, biasanya berisi 3 sampai 5 kata kunci atau frase. Seperti biasa, pasti setelah abstrak adalah pendahuluan yang berisi tentang alasan atau rasionalitas kenapa Bapak Ibu melaksanakan penelitian dengan topik itu. Kemudian setelah pendahuluan ada metode.
Setelah metode ada hasil dan pembahasan. Setelah hasil dan pembahasan pasti di akhir ada kesimpulan. Setelah kesimpulan ada daftar pustaka atau referensi. Nah, Bapak Ibu perlu dicatat bahwa ketika Bapak Ibu menulis PKP atau PTK atau karya ilmiah yang lain, skripsi misalnya, kan Bapak Ibu biasanya ada setelah pendahuluan itu kan ada tinjauan pustaka atau kajian teori. Nah, di artikel ilmiah itu tidak perlu ada kajian pustaka atau tinjauan teori, biasanya ada atau digabung bersama-sama dengan pendahuluan. Jadi dijadikan satu, dipadatkan. Baik, saya kira itu dulu Bapak Ibu semuanya. Adakah yang mau ditanyakan? Izin tanya, Iya, Ibu Resdiana Putri. untuk salah di tulisan masalah. Maaf, suaranya agak kecil, Bu. Agak jauh. Untuk tugas 1 saya kemarin Oh iya. di balik dari Oh, rumusan masalahnya kurang tepat ya di tugas 1. Sebentar, Bu, saya cari dulu ya. Ibu Resdiana Putri, saya tidak sengaja melihat fotonya, sepertinya alumni Universitas Jember ya, Bu. Pak. Iya. G. Oh, gitu. Dari prodi mana, Bu? Angkatan tahun berapa? Prodi Pendidikan Matematika 13 Angkatan? 2013. Oh, 2013. Pernah diajar Prof. Sunardi atau Bu Titik? Pernah. Pernah ya. Beliau sehat. Alhamdulillah. Bapaknya ya, Saya S1-nya dulu di sana juga, Universitas Jember. Saya prodi PGSD. Kebetulan beberapa kali diajar oleh Prof. Nardi. Teman-teman saya yang di matematika ada beberapa sih, tapi angkatan 2012. Yoyo Yuda Wijaya, Desi Ratnasari, dan kawan-kawan. G. Ibu Resdiana Putri, yang sempat saya komen kemarin kan ini. Belum saya share screen ya. Duh, kelupaan. Berbagi layar jendela Windows. Oh, ini. Oke. Upaya meningkatkan kemampuan membaca siswa. Pokok bahasan, mari berkenalan di kelas 1. Agak rancu juga, di kelas 1 SDN Bagon 2 melalui penerapan metode ICM, Index Card Match, dengan pendekatan reading aloud. Bagaimana pengaruh penerapan? Bagaimana pengaruh pendekatan? Ibu Resdiana, desain penelitiannya apa, Bu? PTK atau eksperimen? TK. PTK ya. Kalau PTK maka tidak keliru kalau saya memberikan catatan, karena di dalam rumusan masalah yang seperti ini itu tersirat bahwa seolah-olah penelitiannya Bu Resdiana itu penelitian eksperimen yang ingin mencari tahu pengaruh. Desain penelitian eksperimen itu kan, kalau kita masih ingat dulu waktu kuliah di Jember, biasanya dulu ada
Prof. Sultan, ada Pak Mutrofin, itu kadang-kadang juga ngajar metodologi penelitian. Jadi penelitian eksperimen itu kita ingin menguji efektivitas sebuah metode atau sebuah media pembelajaran. Caranya dengan membuat dua kelompok kelas. Yang satu dikasih metode ini, yang satunya dikasih metode yang biasa-biasa aja. Jadi kita bisa tahu nih pengaruhnya. Kalau dikasih metode ini ternyata pengaruhnya seperti ini. Itu penelitian eksperimen. Nah, rumusan masalahnya Bu Resdiana ini bercorak penelitian eksperimen. Maka karena ini penelitian PTK, seharusnya ini ditulis peningkatan di judulnya. Nah, di rumusan masalahnya ditulis bagaimana peningkatan kemampuan membaca siswa dan seterusnya. Begini Bu Resdiana. Jadi rumusan masalah ini dua-duanya kita eliminasi, kita hilangkan, kita ganti dengan rumusan masalah yang ini. Bagaimana peningkatan kemampuan membaca siswa bla 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 dan seterusnya. Gitu Bu Resdiana. Mohon maaf, Pak. Iya? Berarti punya saya Bagaimana Bu? Suaranya agak ini. berarti punya saya eksperimen, Pak. Oh, eksperimen. Oke, ya kalau eksperimen berarti ini udah rumusan masalah ketiga saya, nggak usah dipakai. Nah, berarti judulnya sekarang yang perlu dirubah. Seharusnya menjadi seperti ini. Pengaruh metode ICM dengan pendekatan reading aloud terhadap terhadap kemampuan membaca siswa. Pokok bahasan mari berkenalan di kelas 1 SDN Bagon 2. Ini dihapus. Maka judulnya akan menjadi seperti ini, Bu Resdiana. Nah, dalam karya ilmiah ini sebuah catatan untuk kita bersama bahwa karya ilmiah yang akan kita tulis ini kan rencananya akan kita publikasikan. Nah, kenapa dipublikasikan? Supaya bisa dibaca orang banyak. Nah, gimana caranya supaya bisa dibaca orang banyak? Ya, kita harus tulis judul yang padat dan berisi. Kalau judulnya seperti ini bercorak judulnya kayak skripsi, kayak PKP gitu. Maka perlu diubah. Ini ada berapa kata ini? Ada 24 kata ternyata. Padahal karya ilmiah yang bagus itu judulnya tidak lebih dari 15 kata. Maka silahkan Bu Resdiana memadatkan judul ini dengan mengeliminasi beberapa kata yang tidak diperlukan. Misalnya pokok bahasan mari berkenalan, ini nggak perlu, coret. Kemudian lokasi penelitian, ini juga nggak begitu perlu sebetulnya, maka coret aja. Dengan demikian kira-kira akan menjadi berapa nih? Ternyata akan menjadi 14. Kalau seperti ini ternyata kok kayak kurang lengkap ya, maka kita tambahi siswa kelas 1 menjadi berapa? 16. Kok jadi terlalu panjang ya, maka ICM-nya aja yang ditulis, indeks card match tidak perlu, maka akan menjadi berapa? 13. Terus kita baca lagi pengaruh metode ICM dengan pendekatan reading aloud terhadap kemampuan membaca siswa kelas 1. Udah, masih kurang lengkap juga kelas 1 SD. Udah nggak perlu ditambahi di SD mana, nggak perlu. Tahun ajaran berapa, nggak perlu. Topik pembahasan atau pokok bahasannya apa, nggak perlu ditulis. Nanti itu akan kita bahas di bagian metode. Maka di bagian rumusan masalah juga perlu disesuaikan ya Bu, rumusan masalahnya. Silakan aja rumusan masalahnya disesuaikan agar cocok dengan judul.
menjadi seperti ini. Bagaimana pengaruh metode bla 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 dan seterusnya. Oke. Ini rumusan masalah yang sesuai Bu Resdiana. Begitu Ibu Resdiana, adakah yang mau ditanyakan lagi? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik, sama-sama Bu. Sehat selalu ya Bu. Mudah-mudahan bisa ketemu kalau pas di Jember. Saya kebetulan di Puger, Jember, daerah sana. Pak. Bapak Ibu yang lain, adakah yang mau ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu, silakan Bu Ririn. Iya, mau menanyakan yang kemarin Pak, untuk rumusan masalah punya saya juga diumpan balik itu katanya belum sesuai, kira-kira mohon bantuannya Pak. Oh, oke. Ibu Ririn, sebentar ya Bu, saya cari namanya di e-learning. Iya. Wah, kok tidak ada ya namanya ya? Sebentar. Rida, Ratna, Tatang, Endah, Iis, Siva, Ririn. Oh, ini Bu Ririn. Oke. Ini Bu Ririn, judulnya Iya, adalah Pak. ini. Wow, judulnya berapa panjang ini? 29 kata. Tadi ketika saya menjelaskan di tugasnya Bu Resdiana, nyimak kan Bu tentang judul yang terlalu panjang? Iya. Oke, berarti Ibu Iya. bisa memadatkan sendiri ya. Mengenai rumusan masalah, ini yang sempat saya singgung tadi pada saat sebelum masuk ke materi TUET 2. Rumusan masalah Ibu sepertinya kurang cocok dengan judulnya adalah peningkatan hasil belajar bla 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 secara vegetatif dengan metode demonstrasi. Ini PTK ya Bu, penelitian tindakan kelas. Iya, PTK. Oke, dalam penelitian tindakan kelas, kenapa rumusan masalahnya menggunakan kata apakah? Kalau menggunakan kata apakah, berarti kan langsung bisa dijawab nanti. Apakah penggunaan bagaimana, metode demonstrasi bisa mempertinggi hasil belajar atau tidak? Berarti kan jawabannya iya atau tidak. Udah selesai, nggak Iya. bisa dieksplorasi. Maka Pak. harusnya bagaimana? Kira-kira yang tepat bagaimana Pak? Pak menggunakan kata bagaimana kok Pak? Menggunakan kata tanya bagaimana atau mengapa. Biasanya kalau pertanyaan mengapa itu di penelitian kualitatif sih Bu. Kalau penelitian PTK kan cenderung kuantitatif, maka pakai bagaimana. Iya. Bagaimana peningkatan hasil belajar IPA pada siswa kelas 4 menggunakan metode demonstrasi. Seperti ini Bu rumusan masalahnya yang ideal. Oke. Lah Peningkatan. untuk judul berarti ini nanti dipadatkan lagi kok Pak? Nggih Bu, leres. Dipadatkan lagi. Sampai maksimal 15 kata ya Bu. Ini kan 29 kata. Maka ada yang perlu dihilangkan nih. Misalkan ini hilangkan. Yang dihilangkan apa Pak? Berarti untuk semester tahun pelajaran dihilangkan.
Kemudian ini MI lokasi penelitian dihilangkan aja. Lokasi penelitian itu bisa disebutkan di metode, Bu, tidak harus di judul. Ini pemborosan Oh kata. iya, iya. Materinya ini juga boleh dihilangkan. Ini ilmu pengetahuan alam, ini bukan dihilangkan tapi disingkat aja juga boleh, Bu. Kalau pakai ilmu pengetahuan alam, kita memerlukan 3 kata untuk menulis. Tapi kalau ditulis IPA gitu aja, kita cuma butuh 1 kata. Aja. Ha, IPA saja, jadi lebih padat. Minat orang untuk membaca secara keseluruhan juga cenderung meningkat biasanya, Bu. Ketika dibaca, peningkatan hasil belajar IPA dengan metode demonstrasi pada siswa kelas 4. Wah, ini terus orang bisa berpikir, oh ini IPA materi apa ya? Materi magnet, materi tumbuhan, materi anatomi hewan, atau materi apa ya? Akhirnya orang mau baca secara keseluruhan. Oh, ternyata materinya perkembangbiakan tumbuhan misalnya. Jadi begitu, Berarti Bu. tidak perlu dijelaskan di judul, Pak ya, Tidak untuk perlu. materi yang nanti dibahas. Iya, tidak perlu. Kalau di PKP saya tidak tahu ketentuannya, tapi kalau di karya ilmiah saya menghimbau buat sepadat mungkin, serapi mungkin, sebagus mungkin. Kalau kayak gini kan terlalu ini, kayak PTK, kayak skripsi. Kita dalam menulis karya ilmiah yang menjadi proyek kita bersama ini bukan seperti ini targetnya. Begitu, Bu Ririn. Oke, Pak, makasih. Ya, sama-sama, Bu. Gimana Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan lagi? Halo Pak, Iya, Izin Bu. bertanya Pak, Siapa duluan nih? Ibu Rida dulu atau Pak Sandi oh ya dulu? sudah, Ibu dulu silahkan Pak Bapak. Oh, nggih ngapunten. Ya untuk kemarin saya juga itu ada kesalahan antara judul dan rumusan saya tidak sesuai. Kemudian untuk penjelasan tugas ketiga juga mohon untuk dijelaskan Pak. Terima kasih. oh, oke, tugas ketiga. Sebentar. Aktivitas belajar ketiga. Tugas ketiga itu ada di aktivitas belajar ke-7 kalau tidak salah ya. Iya, Iya Pak, dituju. di 7. Oke. Baik, kita coba pelan-pelan ya. Rida Ratna Karima. Oke, Ibu Rida Ratna Karimah, itu kira-kira metode penelitiannya apa, Bu? PTK atau eksperimen? Saya PTK Pak itu Pak. PTK ya. Kalau PTK berarti jelas bukan efektivitas, Bu, yang dituliskan di awal di judul. Iya itu maksud saya itu kayak apa ya Pak? Kayak penggunaan gitu loh. Tapi gimana ya? Kayak saya kan suka agak kepanjangan kalau kita penggunaan metode itu gimana Pak? Heeh. Coba Bu Rida sebutkan ke saya kalimatnya yang versi yang panjang itu kayak gimana, supaya saya nangkep konteks perumusan judulnya. Penggunaan metode permainan kartu huruf. Iya jadi begini Pak, misalkan efektivitas itu kan berarti Pak ya, apa inequalitasnya, maksudnya kalau kita bikin buat apa pakai media itu tuh bagaimana gitu loh Pak. Saya juga agak ini ya, judulnya yang tepat tuh gimana gitu Pak.
Kalau penguasaan metode permainan. Ya, Bu Rida tujuan penelitiannya ngapain? Pengen apa? Pengen tahu permainan kartu huruf ini efektif atau enggak? Atau tujuannya ingin meningkatkan kemampuan membaca? meningkatkan kemampuan membaca, Pak. Oke, bukan Jadi ingin menggunakan tahu. media kartu huruf ini. Gitu. Oh gitu. Berarti Iya, Pak. ibu nggak pengen tahu permainan kartu huruf ini efektif atau enggak? Tuj- Bukan itu maksud saya. Jadi maksud saya itu Pak, tujuannya apa? gimana? Dengan menggunakan kartu media tadi, kartu huruf tadi itu bisa meningkatkan kualitas belajar siswa atau tidak seperti itu. Kan saya sebelumnya tidak menggunakan kartu ini. Nah, itu Heeh. saya coba buat ini gitu loh. Maksud saya seperti itu. Efektif apa itu, Pak? Oh gitu. Berarti sebetulnya Bu Rida ingin tahu ya, ingin tahu apakah metode kartu huruf ini efektif atau enggak. Oke, iya, Oh gitu. seperti itu. Kalau seperti itu berarti benar Bu, judulnya efektivitas. Berarti penelitiannya eksperimen nanti, bukan PTK. Oh iya, Pak. Iya, iya. Kecuali kalau Bu Rida misalnya udah tahu nih bahwa permainan kartu huruf ini ternyata efektif kok, mampu meningkatkan kemampuan membaca siswa berdasarkan penelitian-penelitian yang udah pernah dibaca oleh Bu Rida. Ternyata Bu Rida tahu bahwa kartu huruf bisa meningkatkan kemampuan membaca. Tapi di kelas Bu Rida ilustrasinya begitu Bu. Tapi di kelasnya Bu Rida di kelas 2 kemampuan membacanya rendah. Maka Ya. Bu Rida ingin meningkatkan kemampuan membaca menggunakan permainan kartu huruf yang telah teruji efektif. Jika tujuannya adalah meningkatkan kemampuan membaca, maka itu PTK. Tapi kalau tujuannya ingin tahu apakah permainan kartu huruf ini efektif atau enggak, maka penelitiannya eksperimen. Bu Pak, Rida, berarti itu percobaan ya. Jadi kita mengambil sampel juga seperti itu. betul, percobaan. Jadi ada kalanya Bu Rida mengajar pakai kartu huruf, ada kalanya mengajar pakai metode lama, ceramah atau yang lain. Ya, nah, seperti kayak ceramah, Mm-mm. ceramah gitu Pak ya, Iya. ceramah. Berarti benar Bu, efektivitas yang ditulis di judul. Maka rumusan masalah yang benar adalah bagaimana pengaruh atau bagaimana efektivitas metode permainan kartu huruf untuk meningkatkan kemampuan membaca. Jadi kata menerapkan di sini diubah menjadi pengaruh Iya. atau diubah menjadi efektivitas. Itu sama aja. Nanti akan ketemu ternyata permainan kartu huruf menyumbang 70% terhadap kemampuan membaca siswa, sedangkan 30% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain misalkan. Iya Pak. Iya. Jadi gitu ya Bu, ini silahkan dirubah kalimatnya supaya sesuai dengan judul. Ya, baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Iya, sama-sama Bu. Oke Bapak Ibu, Pak siapa tadi? Pak Sandi? Di tugas 1 saya juga ditinggalkan umpan balik oleh Bapak. Di situ redaksi penulisan kalimat rumusan masalah perlu diperbaiki. Mohon bantuannya Pak. Oh, redaksinya. Sebentar. Rida Tatang Endah isi Ini Pak Sandi nampil nggak layar saya?
Bisa dilihat ya. Iya. Di sini dituliskan dampak penggunaan gadget bagi perkembangan anak. Judulnya itu. Kemudian ada apakah penggunaan gadget pada anak akan mempengaruhi perkembangan pada anak? Jawabannya jelas yes or no. Ya atau tidak. Maka pertanyaan apakah ini seharusnya jangan diajukan, Pak Sandi. Bagaimana dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan psikologi pada anak? Apakah penggunaan gadget dapat mempengaruhi kemampuan interaksi sosial pada anak? Oke. Seperti biasa, ini dihilangkan, apakah bisa diganti dengan bagaimana. Nah, tapi kalau dua rumusan masalahnya, yang satu psikologi, yang satu interaksi sosial, berarti ada dua ya Pak yang mau dijawab, secara psikologi dan secara sosial. Iya, Pak. Oke, ini yang perlu saya, kalau misalkan Pak Sandi mau bertahan dengan dua rumusan masalah ini juga nggak apa-apa. Yang jelas ini harus dicoret dulu. Apakah ini harus diganti dengan bagaimana? Ini sudah oke, sudah oke. Kemudian ini juga sudah oke. Nah, yang ini, yang nomor satu, ini nggak oke nih Pak. Harus dicoret aja karena kurang spesifik. Seharusnya kalau misalkan Pak Sandi udah punya angan-angan bahwa fokusnya adalah fokus di bidang psikologi, bidang interaksi sosial, maka ya khusus ke sini aja. Jangan mengajukan rumusan masalah yang sifatnya umum. Apakah penggunaan gadget pada anak akan mempengaruhi perkembangan pada anak? Jawabannya iya atau tidak. Habis itu udah selesai. Nah, jadi saran saya, karena ini adalah psikologi dan interaksi sosial, maka di judul perlu disesuaikan. Dampak penggunaan gadget bagi perkembangan anak pada dalam aspek psikologi dan interaksi sosial. Judulnya diubah menjadi seperti ini, Pak Sandi. Nah, seandainya saya yang menjadi penulis pada artikel ini, saya akan mengubah, Pak. Saya akan jadikan satu rumusan masalahnya sehingga judulnya juga akan menjadi lebih padat, menjadi seperti ini. Dampak psikososial penggunaan gadget terhadap perkembangan anak. Ini kalau saya jadi penulis, saya akan pakai judul ini karena ini lebih ringkas, lebih padat juga. Maka rumusan masalahnya juga tentu akan lebih padat juga, cuma satu. Udah, ini rumusan masalah. Jadi ini yang versi saya, Pak Sandi. Kalau mau pakai versi ini boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini juga rumusan masalah yang versi saya. Jadi lebih padat. Saya kira gitu, Pak Sandi. Apakah bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Bagus. Oke. Iya, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Bapak Ibu sekalian, saya kelupaan menjawab dari Bu Rida tadi bahwa kita akan mengulik sedikit tugas 3. Tugas 3. Iya, tugas ketiga. Tugas 3 kita adalah nih. Di dalam tugas 3 kita diminta ini.
menuliskan draft artikel karya ilmiah yang saudara kembangkan mengacu pada judul, rangkuman, kerangka penulisan artikel ilmiah yang telah saudara kembangkan dan sempurnakan sebelumnya. Format draft artikel tersebut menggunakan template yang telah disediakan. File draft harus memuat ini dan seterusnya. Dah. Di tugas 1 Bapak Ibu sudah membuat kerangka kan? Masih ingat nggak tugas 1? Gimana? Nggih, Pak. Tugas 1 masih ingat ya? Bapak Ibu diminta untuk membuat kerangka karya ilmiah. Nah, kerangka itu yang sekarang akan kita isi. Kita isi dengan apa? Ya kita isi dengan ini pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Jadi kita isi dengan lebih rinci. Waduh, baterai saya mau habis. Nah, Bapak Ibu, supaya hasil pengerjaannya seragam, mungkin nanti sore atau besok pagi, mungkin nanti malam deh. Nanti malam akan saya kirimkan ya tugasnya. Tugasnya. Template-nya. Kan yang selama ini Bapak Ibu punya adalah template tugas 1. Tugas 3 belum punya kan. Nah, saya akan buatkan template tugas 3 dengan merujuk kepada tugas 1 yang sudah Bapak Ibu susun. Saya kira itu Bapak Ibu, adakah yang mau disampaikan lagi? Nah, izin bertanya, Iya, silakan. tadi terkait yang judul, Mm-mm. itu kan tadi 15 kata ya Pak. Jadi kan saya di belakangnya itu ada tulisan tahun pelajaran sama nama SD-nya. Itu Pak, Maaf Bu, putus-putus suaranya. oke. Gini Pak, terkait yang judul, itu kan tadi ada maksimal itu kan 15 kata ya Pak ya. Iya, betul. Nah, di judul saya ada nama SD-nya dan tahun pelajarannya. Nah, itu apakah dihapuskan atau tetap saja di Kalau tahun pelajaran dan nama SD itu ditulis, ternyata jumlah katanya masih batas wajar, masih 15, maka ditulis aja nggak apa-apa Bu. Tapi kalau dengan itu ditulis ternyata malah ngabisin jatah kata, malah lebih dari 15 kata, ya mending dihapus. Ya, baik, berarti maksimal 15 kata aja Pak, ya. Iya, 15 kata. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Atau cukup? Mau langsung siap-siap nulis? Kalau ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan ke grup WhatsApp ya. Kita akan diskusi di situ. Kalau saya tidak sempat untuk menjawab, barangkali ada mahasiswa lain yang sempat untuk menjawab dan tahu jawabannya, maka silakan kita berdiskusi di situ. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak ya atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima kasih warahmatullahi Bapak. Iya, Silakan. sama-sama. Terima kasih Pak Mira.